Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifatul Kamilah. Saya dari kelas A5 dari Prodi PAI. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Pancasila sebagai Dasar Negara dan Sumber Hukum Nasional. Yang dimana makalah ini saya buat dari mata kuliah Pancasila, yaitu yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Muhib Alwi, SPSI MA. Baik, lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu makna Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila secara etimologis berasal dari kata Sanskerta, yaitu ada dua kata, yakni panca dan sila. Panca di sini yaitu artinya 5, dan sila juga berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia. Pancasila juga merupakan buah pikiran, musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh para tokoh persiapan kemerdekaan Indonesia pada masa BPUPKI. Dalam Pancasila juga ada 5 pedoman yang harus diterapkan. Kelima prinsip yang ada dalam Pancasila, yakni sebagaimana yang telah disampaikan oleh presiden kita, yang dicetuskan pertama oleh presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Adapun 5 prinsip yang dijadikan sila dalam Pancasila tersebut ialah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mempunyai arti bahwa Pancasila menjadi sumber nilai, norma, dan kaidah bagi segala peraturan hukum dan perundang-undangan yang berjalan di negara Indonesia. Hal itu berarti peraturan dan hukum yang berlaku harus bersumber pada Pancasila, baik yang tertulis menurut Undang-Undang Dasar maupun yang tidak tertulis atau konvensi. Sebagai dasar negara, secara hukum Pancasila memiliki kekuatan mengikat semua warga negaranya. Pengertian mengikat di sini ialah bahwa ketentuan mengenai pembuatan segala peraturan dan hukum untuk bersumber pada Pancasila bersifat wajib dan imperatif. Dengan kata lain, tidak boleh ada satupun peraturan atau hukum di Indonesia yang bertentangan dengan Pancasila. Soeharto dalam pidato pada seminar pewarisan nilai-nilai 45 pada tanggal 13 Maret 1972 berkata bahwa makna Pancasila sebagai dasar negara bangsa baru telah lahir dan sebuah negara baru telah dibangun. Ia lahir sesudah melampaui perjuangan yang sangat panjang. Ia lahir menurut cara dan jalan yang ditempuhnya sendiri. Sebab itu, ia lahir dengan kepribadiannya sendiri, yang bersamaan dengan lahirnya bangsa dan negara, dan maka ditetapkannya menjadi pandangan hidup dan falsafah negaranya. Termuatnya Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dimaksudkan sejak semula Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, yaitu sebagai landasan dalam mengatur jalannya pemerintahan di Indonesia, karena landasan ini merupakan landasan yang terpenting atau tertinggi di Indonesia. Maka Pancasila merupakan sumbernya segala sumber hukum yang mengatur kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, bagi para pejabat pemerintahan, Pancasila harus dijadikan pegangan pokok dalam melaksanakan tugasnya kesehariannya, dan merupakan sumber pokok dalam mengatur kehidupan masyarakat pada umumnya. Pendapat Effendi 1985. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia berarti Pancasila dijadikan dasar dalam mengatur penyelenggaraan pemerintah negara. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yang sah tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia
yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nota Nogoro dalam Bareso dan Suyahmo pada tahun 1991 menjelaskan mengenai Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, bahwa di antara unsur-unsur pokok kaidah negara yang fundamental, asas kerohanian, Pancasila mempunyai kedudukan istimewa dalam hidup kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum. Hal ini diperkuat melalui kesepakatan bangsa Indonesia pada tahun 1966 dengan ditetapkannya ketetapan MPRS pada tanggal 6 Juli 1966 yang mengesahkan memorandum DPR-GR tanggal 9 Juni 1966 yang mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia. Tata urutan peraturan perundangan Republik Indonesia disebutkan bahwa sumber dari tertib hukum Republik Indonesia adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia. Ialah mengenai cita-cita kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, pri kemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional dan mondial, cita-cita politik mengenai sifat, bentuk, dan tujuan negara, cita-cita moral mengenai pengejawahatan daripada budi nurani manusia. Noto Nogoro pada tahun 1984 menyatakan, demikianlah juga nampaknya arti dan kedudukan yang ditafsirkan daripada Pancasila dengan memasukkannya dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang pertama. Tidaklah dibentuk suatu pasal, akan tetapi diletakkan sebagai penutup dari pembukaannya. Pernyataan-pernyataan yang berturut-turut disebutkan dalam pembukaan itu merupakan perwujudan daripada asas-asas yang tercantum dalam Pancasila yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia. Perwujudan dari asas ketuhanan ialah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Perwujudan dari asas kemanusiaan adalah hak kemerdekaan, pri keadilan, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia, serta yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Perwujudan dari asas kebangsaan berupa kesatuan bangsa dan seluruh tumpah darah serta kedaulatan. Asas kerakyatan diwujudkan dalam kedaulatan rakyat dan asas keadilan sosial disifatkan sebagai kesejahteraan umum. Berdasarkan ketetapan MPRS pada tahun 1966 disebut, dapat pula ditarik kesimpulan bahwa 1. Pancasila sebagai dasar negara adalah pondasi bagi pembentukan negara bangsa. 2. Pancasila sebagai dasar negara merupakan cita negara dan cita hukum yang berkembang menjadi stand fundamental, bersifat konstitutif dan regulatif, sehingga harus menjiwai dan menjadi acuan statik bagi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai dasar negara adalah asas dari hukum positif yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan kata lain merupakan sumber dari segala sumber hukum, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia harus berdasar pada Pancasila yang bersifat final dan mengikat. Dan yang keempat ialah Pancasila sebagai dasar negara menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dalam mengatur penyelenggaraan negara serta menata kehidupan warga negara dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum nasional. Pancasila disebut sebagai hukum nasional dari segala sumber hukum nasional karena ia merupakan dasar filosofis dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjadi pondasi dalam penyusunan semua peraturan perundang-undangan baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
Pancasila berfungsi sebagai rujukan utama, arah moral dan etika dalam pembentukan hukum, memastikan bahwa setiap produk hukum yang dibuat tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dan bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Menurut Notonegoro dalam Sugito DKK pada tahun 1995 bahwa berkat tercantumnya dalam pembukaan Pancasila sebagai dasar falsafah negara mengandung konsekuensi bahwa secara formal Pancasila sebagai norma hukum dasar positif, objektif, dan subjektif adalah mutlak tidak dapat diubah dengan jalan hukum. Secara material adalah juga mutlak tidak dapat diubah disebabkan kehidupan kemasyarakatan, kebudayaan, termasuk kefilsafatan. Kesusilaan, keagamaan merupakan sumber hukum positif yang unsur-unsur intinya telah ada dan hidup sepanjang masa. Di samping sifat kenegaraannya juga mempunyai sifat adat kebudayaan, kulturil, dan sifat keagamaan religius. Peran Pancasila sebagai sumber tertib hukum di negara Republik Indonesia menurut Pasha pada tahun 2002 adalah inherent, terkait erat dan menjadi satu kesatuan dengan peran Pancasila selaku dasar filsafah negara. Pancasila selaku dasar negara yang daripadanya seluruh perundang-undangan diletakkan pada dirinya, dan dari falsafah Pancasila itu juga seluruh sumber hukum yang paling utama segala perundang-undangan negara digali, diangkat, dan dirumuskan. Ruslan Saleh dalam Pasha 2002 menjelaskan bahwa terdapat 3 fungsi Pancasila terhadap perundang-undangan di Indonesia, yaitu yang pertama, sebagai dasar dan pangkal tolak perundang-undangan di Indonesia. Yang kedua, sebagai papan uji bagi perundang-undangan di Indonesia. Yang ketiga, sebagai sumber bahan hukum dari perundang-undangan Indonesia itu sendiri. Dalam tertib hukum di Indonesia, menurut Effendi pada tahun 1995, terdapat susunan hierarki dari peraturan perundangan atau hukum yang berlaku, di mana Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum yang sangat penting, mengatasi dan membatasi aturan-aturan hukum lainnya, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Tetapi Undang-Undang Dasar ini bukanlah merupakan hukum dasar yang tertinggi, karena di atasnya masih ada pokok kaidah negara yang fundamental, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang di dalamnya terdapat Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam pengertian formal dan material. Selanjutnya, pada tahun 1966 pernah ditegaskan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yaitu pada ketetapan MPRS tentang sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, antara lain disebutkan sumber tertib hukum Republik Indonesia adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia, ialah cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, peri kemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional dan mondial, cita-cita politik mengenai sifat, bentuk dan tujuan negara, cita-cita moral mengenai pengejawatan daripada budi nurani manusia. Pada tanggal 1 Juni tahun 1945, ketika Bung Karno mewakili pidatonya di depan sidang 1 BPUPKI menyampaikan sebagai berikut. Menurut anggapan saya, yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia ialah filsafah pikiran sedalam-dalamnya, jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya, untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber kaidah hukum konstitusional yang mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya, yaitu wilayah dan pemerintah. Oleh karenanya mempunyai kekuatan mengikat secara hukum seluruh tanah hidup bernegara yang bertentangan dengan Pancasila sebagai kaidah hukum konstitusional pada dasarnya tidak berlaku dan harus dicabut. Sebagai dasar negara, Pancasila telah terkait dengan struktur kekuasaan negara secara formal. Sebagai dasar negara, Pancasila meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum
yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum dasar tertulis yang terwujud undang-undang dasar maupun hukum dasar yang tidak tertulis yang tumbuh dalam praktik penyelenggaraan negara. Baik, kita lanjut pembahasannya, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan hukum nasional. Nilai-nilai Pancasila memiliki peran penting dalam pembentukan hukum nasional di Indonesia. Berikut adalah beberapa contoh nilai-nilai Pancasila yang tercermin dalam pembentukan hukum nasional. Yang pertama yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa, di mana mengakui dan menghormati hak-hak asasi manusia dalam bidang agama, seperti kebebasan beragama dan beribadah, melindungi dan melestarikan nilai-nilai agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, yakni mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia seperti hak atas kehidupan, hak atas kebebasan, dan hak atas kesejahteraan, dan mengembangkan sistem hukum yang adil dan beradab, serta memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap keadilan. Dan yang ketiga, nilai persatuan Indonesia, yaitu mengembangkan sistem hukum yang menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, serta melindungi kepentingan nasional, dan mengatur hubungan antara pusat dan daerah, serta antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Lanjut yang keempat, yaitu nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yakni mengembangkan sistem demokrasi yang berdasarkan pada prinsip musyawarah dan perwakilan rakyat, mengatur proses pemilihan umum dan pembentukan lembaga perwakilan rakyat. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mengembangkan sistem ekonomi yang berkeadilan sosial dan melindungi kepentingan rakyat, dan mengatur distribusi kekayaan dan sumber daya alam yang adil dan merata. Baik, cukup penjelasan dari makalah saya, cukup sekian. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.